Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dominikus Adrian Suharmadi. Saya dari kelas E dengan nomor mahasiswa 145214 dari jurusan film dan animasi. Sekarang sudah jam 7.50 dan ini udah waktunya saya tidur. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan secara pendek mungkin tiga kebiasaan baik dan buruk saya mulai dari kecil hingga sekarang. Ya, kebiasaan ini saya sering lakukan dari waktu saya kecil, dari saya diajarkan oleh orang tua saya hingga masa remaja ini saya terapkan pada diri saya sendiri dan juga orang lain. Nah, ini adalah 3 kebiasaan hal baik pada diri saya. 3 kebiasaan hal baik yang saya lakukan dari kecil hingga sekarang. Yang pertama ada saling membantu. Kedua, menghormati orang lain. Dan ketiga, menghemat uang. Kebiasaan-kebiasaan positif ini telah memberikan pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan saya. Baik dari segi sosial dan juga finansial tentunya. Dampaknya begitu terasa dalam relasi pertemanan saya, di mana saya memiliki cukup banyak teman, dan teman itu juga dengan mudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Sebaliknya, saya juga menaruh kepercayaan kepada orang lain, dan juga saya banyak bercerita dengan orang tersebut karena menurut saya orang tersebut baik dan dapat dipercaya. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ruang yang aman bagi orang-orang bisa berbagi cerita kepada saya dalam kisah hidupnya ataupun kisah keluh kesahnya, dan juga saya bisa berperan sebagai pendengar yang baik bagi mereka dengan memberikan solusi ataupun tanggapan-tanggapan positif yang membuat mereka merasa didengar dan bahagia. Dampaknya dengan menjadi orang yang dapat dipercaya, saya tidak hanya mendengarkan tetapi juga memberikan nasihat-nasihat kecil kepada mereka, ataupun dengan sekedar mendengarkan kisah mereka tanpa harus berpikir bahwa cerita itu bakal buruk ataupun tidak. Ini menciptakan juga lingkaran dukungan timbal balik yang membuat relasi dalam hidup saya semakin luas dan juga kuat tentunya. Selain itu juga saya pun merasa bahwa dengan memiliki banyak teman, hidup saya menjadi lebih berwarna dan juga ceria tentunya, karena dasarnya pada diri saya ini saya merupakan orang yang introvert dan juga pemalu. Dengan adanya teman-teman inilah yang membuat diri saya semakin ceria, saya bisa tertawa, saya bisa berbagi cerita, dan juga saya bisa lebih semangat dari biasanya. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu saya mengelola keuangan juga dalam hidup saya. Saya menjadi lebih mampu memilih dan memilah mana yang lebih prioritas untuk dibeli ataupun tidak. Dan juga saya akan berpikir lebih keras, apakah barang yang saya beli ini betul-betul berguna atau tidak. Jangan sampai barang yang saya beli ini membuat saya tidak berguna dan saya menyesal membeli barang tersebut. Ya, tadi 3 hal kebiasaan baik yang sering saya lakukan, dan sekarang 3 kebiasaan buruk yang sering saya lakukan hingga saat ini. Saya tidak mengerti kenapa kebiasaan buruk ini selalu terus muncul dan tidak pernah terperbaiki. Yang pertama ada mengatur waktu, kedua tidak percaya diri, dan juga ketiga selalu menganggap diri saya itu baik-baik saja. Saya menyadari salah satu tantangan terbesar saya yang sering hadapi yaitu mengatur waktu. Saya cenderung menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam bertugas kuliah ataupun
tugas-tugas samping lainnya. Meskipun tahu bakal tugas itu akan dikumpul dengan waktu yang dekat, dan kebiasaan ini membuat saya menjadi lebih terburu-buru dan juga harus bekerja keras mengerjakannya karena dikejarnya oleh waktu, dan hasilnya tentunya bakal tidak memuaskan. Di sisi lain ini juga berdampak pada kurangnya waktu istirahat saya karena waktu yang terburu-buru dan juga pekerjaan yang ekstra keras, saya mau tidak mau harus melembur dan begadang hingga dini hari agar tugas itu bisa terselesaikan. Saya selalu merasa tertekan ataupun dikejar-kejar oleh waktu yang sebenarnya saya sendiri itu salah mengaturnya. Sehingga saya setiap harinya itu selalu merasa kelelahan, tetapi saya harus menjalani kehidupan itu dengan baik karena kalau tidak ya bisa saja mungkin saya akan sakit. Selain itu juga saya juga punya masalah besar dalam kepercayaan diri saya. Saya sering merasa tidak percaya diri di hadapan orang lain ataupun di dalam keramaian cukup banyak orang. Karena saya merasa saya takut membuat kesalahan dan takut ingin mengambil resiko yang mungkin akan memberikan efek yang besar pada diri saya. Padahal mungkin saja orang itu akan lupa esok harinya, tapi dalam diri saya akan berpikir, wah ini kesalahan ini akan teringat sampai mungkin orang itu tidak bertemu saya lagi hingga suatu saat nanti. Perasaan ini membuat saya sering melewatkan kesempatan-kesempatan berharga yang sebenarnya ini bisa membantu saya berkembang. Saya lebih nyaman berada di zona nyaman, padahal saya tahu zona itu tidak akan membuat saya berkembang hingga mungkin mencapai cita-cita saya. Akibatnya saya sering ragu di hadapan orang lain dan tidak mau mengekspos diri saya. Padahal saya ingin beride, saya mempunyai ide yang cukup baik, saya tidak ingin mengide sehingga akhirnya ide itu bisa diambil oleh orang lain. Padahal ide itulah yang saya pikirkan dahulu. Selain itu juga kebiasaan buruk lainnya, saya sering menganggap diri saya baik-baik saja. Seperti saya mungkin kemarin ataupun beberapa hari sebelumnya mempunyai masalah yang besar terhadap mungkin teman saya ataupun keluarga saya yang sangat berpengaruh dalam diri saya. Saya selalu overthinking, saya selalu memikirkan hingga bisa terbawa mimpi dan mengganggu aktivitas saya. Tetapi ketika hari itu mulai, saya harus beraktivitas, saya harus terlihat baik-baik saja. Padahal dalam otak isinya itu berantakan, selalu terfikir hal ini hal itu, tetapi fisik harus terlihat baik-baik saja dan harus berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu sangat tidak enak sekali karena saya merasa saya memanipulasi diri saya sendiri. Sebenarnya saya sedih, saya butuh teman, tetapi saya terlihat bahagia sehingga saya akhirnya menemani seseorang yang padahal harusnya saya yang harus ditemani, tetapi malah sebaliknya itu terjadi. Padahal hati saya itu merasa hancur karena masalah-masalah yang saya alami, tapi saya memilih untuk diam dan hanya merasakan kesalahan itu pada diri saya. Pada akhirnya semua emosi negatif itu menumpuk dan sering sekali saya meledak di waktu yang tidak tepat. Seperti mungkin orang lain sedang berbicara kepada saya, tetapi saya mungkin sedang fokus yang harusnya bisa saya tanggapi dengan baik dan dengan halus, tapi saya hentak sehingga menjadi kekacauan dan mungkin bisa memutuskan relasi saya dengan teman-teman saya ataupun orang lain yang
saya dekat. Seiring berjalannya waktu, saya sadar bahwa saya harus mengubah kebiasaan buruk saya yang ini menjadi kebiasaan yang baik. Saya mulai belajar untuk mengatur waktu dengan membuat jadwal harian yang saya selalu catat dalam kalender di HP saya, dari tugas-tugas prioritas hingga tugas-tugas sampingan. Lalu juga memecahkan pekerjaan besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa saya kerjakan secara bertahap, dan berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Perlahan saya mulai merasa lebih tenang dan juga produktif. Saya juga mulai membangun kepercayaan diri dengan mencoba hal-hal baru dan memberikan ide-ide baru kepada orang lain tanpa harus berpikir bahwa ide ini bakal berguna atau tidak bagi mereka. Setidaknya saya mengutarakan ide saya itu. Dan juga saya tidak belajar untuk tidak takut membuat kesalahan dan berani mengakui bahwa saya itu tidak sempurna. Selain itu juga saya berhenti menyembunyikan perasaan saya dan berani berkata saya itu tidak baik-baik saja dan saya ini membutuh bantuan oleh orang lain. Hal ini memungkinkan saya bisa mendapatkan bantuan dari orang lain dan membangun hubungan yang lebih jujur dengan orang-orang di sekitar saya, terutama dengan keluarga saya. Perubahan-perubahan ini telah memberikan dampak besar dan juga membuat diri saya merasa lebih tenang dan juga ceria, lalu percaya diri juga dan otentik dalam menjalani hidup. Serta juga saya siap menghadapi masa depan dengan lebih optimis dan meraih tujuan saya yang saya impikan dari awal dan hingga mencapai kesuksesan. Ya, mungkin cukup sekian 3 hal kebiasaan baik saya dan juga 3 hal kebiasaan buruk saya. Saya berharap kebiasaan baik saya ini bisa terus saya kembangkan dan saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari hingga masa tua nanti. Dan juga saya berharap kebiasaan buruk saya ini bisa diperbaiki secara bertahap dan mengubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan hal baik yang bisa saya terapkan kepada orang-orang di sekitar saya. Mungkin cukup sekian cerita singkat dari saya. Semoga cerita singkat ini bisa memberikan pandangan hidup yang positif kepada semua orang yang menonton video ini. Terima kasih.